Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini akan melakukan percakapan praobservasi kegiatan supervisi untuk teman sejawat, yaitu Bapak Nurul Hidayatullah, guru kelas 6 SD Negeri 6 Mergen. Bapak siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Ya. Untuk kegiatan praobservasi ini, Bapak akan melakukan pembelajaran yang akan dilakukan besok ya. Untuk kegiatan besok, untuk pelajaran apa ya Pak? Besok rencananya pelajaran matematika. Matematika dengan materi kira-kira apa? Materi tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat mengetahui tentang keliling lingkaran. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung keliling lingkaran. Ya, jadi memahami apa itu keliling lingkaran dan Dapat bisa menghitung juga ya. Terus area pengembangan yang ingin dicapai dari materi yang tadi Bapak sampaikan, pengembangannya yang mau di mana itu? Ya, yang pertama ya peserta didik dapat memahami apa itu keliling lingkaran, mana yang disebut keliling lingkaran, bagian mana, seperti apa gitu ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menghitung, itu dapat membandingkan antara hitungan dengan menggunakan rumus dengan hitungan real dengan menggunakan alat peraga. Berarti pengembangannya nanti ada pemahaman materi ya, pendalaman materi ya. Terus strategi Pak yang digunakan untuk mencapai hal tersebut itu apa? Ya, yang pertama strateginya? Penggunaan media pembelajaran, yaitu nanti kita buat alat peraga ya. Dan yang kedua nanti dengan metode cooperative learning. Jadi siswa nanti akan dibagi menjadi kelompok, beberapa kelompok seperti itu. Berarti menggunakan alat peraga dan menggunakan metode cooperative learning. Pendekatan cooperative learning berarti pembelajaran berkelompok ya. Iya. Terus alat peraganya kalau boleh tahu yang seperti apa, karena ini keliling lingkaran gitu, biar lebih jelas itu. Ya, alat peraganya simple yang nanti akan kita. Luar biasa, tetap semangat merdeka. Alhamdulillah, ini kita ketemu lagi dari Selasa. Tanggal berapa? 2000. Ada hari ini ada yang tidak masuk? Enggak. Oke. Sebelumnya untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin sama satu. Cepat ramai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini kita sudah bisa ketemu lagi, dan alhamdulillah hari ini tidak ada yang izin, semuanya hadir, semuanya sehat semua. Alhamdulillah. Jadi itu wajib kita syukuri. Kalau kita orang muslim, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. ini apa? Segala puji bagi Allah. Ya, dan seluruh sekalian itu salah satu bentuk rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini di pertemuan awal ini, jam pertama ini kita akan belajar matematika. Khususnya nanti kita belajar tentang keliling lingkaran. Kemarin sudah kita bahas beberapa penjelasan yang lain, dan sekarang kita masuk tentang keliling lingkaran. Masih ingat rumus mencari keliling lingkaran? Masih. Ya, itu rumusnya apa?
jadi 2 kali R, atau karena 2 kali R itu sama dengan diameter, maka sama saja dengan D kali atau D kali diameter. Nah, hari ini pembelajarannya adalah nanti kalian lebih paham apa itu keliling lingkaran. Ya, kalau bentuk bangun datar lingkaran sudah tahu ya? Bentuknya seperti apa? Ya, lingkaran bulat ya, bulat seperti kondol. Tapi kalau kondol itu punya isi dalam, yaitu bangun bola. Tapi kalau lingkaran bangun dia tidak punya ruangan, sehingga tidak bisa diisi, sehingga tidak punya volume, hanya punya luas. Nah, termasuk keliling lingkaran. Nah, apa itu keliling lingkaran? Nanti kita paham mana yang dimaksud keliling lingkaran. Terus nanti kita akan coba menghitung keliling lingkaran. Itu kita bandingkan dengan rumus yang ada, dengan bagaimana sih cara penerapannya penggunaan rumus ini pada benda atau sesuatu yang bentuknya lingkaran. Kalau biasanya kan kita menghitung gambar lingkaran, nanti kita tahu diameternya berapa, kemudian lengthnya berapa. Nah, ini hari ini kita akan coba mengukur sebuah lingkaran yang Pak Guru sudah siapkan contohnya, ya. Ini terbuat dari apa? Dari kawat. Ini bentuknya lingkaran. Walaupun mungkin tidak lingkaran sempurna ya, karena ini juga pakai kawat yang agak keras, sehingga memang butuh keterampilan ataupun penanganan khusus untuk membuat lingkaran ya betul-betul sempurna lingkaran. Lingkaran ini kita sudah tahu untuk lingkaran ini ya. Nah, nanti untuk pembelajaran ini aku akan bagi kalian, kan ada berapa? 16. Aku akan bagi menjadi 4 kelompok. Yang putra jadi 2 kelompok, kemudian yang putri jadi 2 kelompok. Ya. Nah, untuk putra karena jumlahnya 8, sedangkan putri 8, sehingga pas ya. Nanti satu kelompoknya berapa jumlahnya? 8 dibagi 4. Jadi ada 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri. Oke ya. Nanti silakan masing-masing kelompok pilih salah satu keluarganya atau ketua kelompoknya. Kenapa? Biasanya kalau pramuka itu kan juga ya, satu itu pasti ada pemimpinnya. Nah, sama di Islam juga sama loh. Ketika kita berkumpul atau lagi misalnya bepergian, ketika berkelompok, maka pilihlah salah satu menjadi ketua pemimpin. Apa fungsi ketua pemimpin itu? Sebagai pemimpin ya, mengarahkan anggotanya. Jadi ada yang bertanggung jawab mengatur, tidak semuanya mengatur ya, harus jadi ribut. Tapi kalau ada salah satu pemimpin, dia akan mengatur, mengarahkan anggotanya. Yang diarahkan anggotanya harus apa? Nurut. Nggak boleh seenaknya sendiri, padahal ada pemimpin. Tapi seorang pemimpin juga punya kewenangan sendiri untuk memimpin, tapi dia juga punya tanggung jawab besar. Yaitu apa? Dia akan memimpin sehingga dia punya tanggung jawab besar untuk keberhasilan kelompoknya. Sehingga kalau dalam Islam itu mengatakan seorang pemimpin yang adil, dia akan jaminannya masuk. Tapi kalau seorang pemimpin itu tidak adil, dia dosanya lebih besar daripada anggotanya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang itu karena pemimpinnya yang tidak benar, maka dosanya jadi tanggung jawab pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu dia punya tanggung jawab besar, makanya anggota yang lain punya tanggung jawab untuk taat sama pemimpin. Ya, jadi kalau nanti pilih salah satu keluarganya untuk mengarahkan teman-temannya untuk menyelesaikan nanti tugas dari ya. Baik. Nah, nanti Pak Guru sudah siapkan ini contoh ya. Nanti
Nanti kalian coba buat sebuah lingkaran yang baru buatkan dari ini ya. Kemudian kamu sudah siapkan alat dan bahannya ini untuk membuat lingkaran. Nah, tugas pertama nanti untuk setiap kelompok ya, yaitu pertama buat sebuah lingkaran dengan bahan yang sudah Pak Guru siapkan. Ini contoh misalnya. Kemudian tugas kedua, coba hitung keliling lingkaran tadi. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu buah lingkaran yang ukurannya berbeda. Ada yang kecil sampai ada yang besar. Ya, nanti kita akan coba bandingkan. Kalian tahu nggak sebenarnya kita menghitung keliling itu menghitung apa sebenarnya? Samping, panjang, garis, Ada yang tahu? Itu apa? panjang garis. Jadi sebenarnya kalau kita ketahui keliling lingkaran itu adalah panjang garis lengkungnya itu yang membentuk lingkaran tadi. Itu kalau kita potong misalnya salah satu bagiannya, kemudian kita letakkan, itu sebenarnya kita sama saja dengan menghitung keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu sebenarnya panjang garis lengkung ini yang membentuk lingkaran tadi itu berapa? Nah, tapi kalau kita di sini ada rumus yang sudah kita ketahui, nanti kita hitung. Nah, berapa diameternya, kemudian hitung pakai rumus itu. Setelah itu nanti kita akan bandingkan, betul nggak dengan ukuran aslinya dengan rumus yang kalian gunakan untuk paham? Baik, selanjutnya aku akan bagi menjadi kelas kelompok ya. Kelompok putri yang pertama nanti ada putri, kemudian ada Tiara, kemudian ada satu, ada tadi kelompok dua misalnya ya, kelompok putri yang kedua seperti sisanya ada Meli, ada Nasia, kemudian ada yang belum Putri dan Putri. Sedangkan kelompok putra ya, putra yang pertama nanti ada Ji, kemudian ada Mama, Zayan, kemudian ada Maka. Kelompok putra kedua berarti misalnya Ilham, Yas, kemudian Revan, dan oke. Nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian siapkan alat tulisnya. Satu kelompok minimal ada satu yang menyiapkan alat tulisnya untuk menunjukkan hasil tadi. Jadi tugasnya adalah pertama buat lingkaran, kemudian ukur keliling lingkaran. Paham? Baik, silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Kelompok putra pertama. Sini Pak. Oke, dulu kan. Untuk nomor 1 ya. Silakan maju. Satu orang. Ditulis hasil dari hasilnya tadi. Ya, sama ya. Kali adalah setelah itu yang lain, kelompok yang lain diperhatikan, kita sambil cocokkan hasil dari masing-masing. Panjangnya senti atau meter? Senti. Nah, ditulis tengah satuannya. Jadi setelah diukur dengan penggaris, diameternya 3,5 cm. Misalnya keliling. Oke, 110 cm. Baik, kita satu-satu ya, kita coba bahas, kita koreksi apakah sudah betul dari masing-masing kelompok. Ya, tadi sudah dibuat sebuah lingkaran, walaupun ini agak kesulitan ya untuk membuat lingkaran karena untuk keras. Nah, setelah dihitung tadi dari kelompok putra yang pertama, diameternya 3,5. Coba kita lihat. Oh ya, dimulai dari 0. Kalau kita menggunakan penggaris 0, jatuh di 3,5, betul. Lokasinya 3,5. Kemudian ditanyakan keliling lingkaran, maka menjadi rumus pi kali diameter. Pi-nya pakai 22,7, diameternya 3,5. Kita hitung. Berarti ini tinggal 2. Ya. Ya, 22/7 kali 3,5. Ada yang bisa disederhanakan? Bisa. 7 dibagi 3,5 Pak. Oke, betul ya. Sama-sama dibagi 7. dibagi 7 atau 3,5? Ya sudah. 3,5. Sama-sama dibagi 3,5. 3,5 dibagi 3,5 dapat tinggal 1. 7 dibagi 3,5 tinggal 2. Maka 22 dibagi 2 berapa? 11 cm. Ini menghitungnya ya, hati-hati. Bukan 110 cm, tapi 11 cm. Nah, sekarang kita buktikan. Yang namanya keliling apa tadi? Panjang lengkungnya tadi. Misalnya kalau ini kita buka lingkaran tadi, kemudian kita buka menjadi sebuah garis panjang. Nah, apakah nanti sama panjang dari kawat yang tadi dibuat untuk membuat sebuah lingkaran itu panjangnya 11 cm? Kita lihat. Kalau misalnya panjangnya nanti 11 cm, berarti sudah tepat ya. Penghitungan rumus menggunakan rumus tadi. Ya, tapi hati-hati ya. Kalau di situ 3,5. Di sini kan koma 11,0. 11,0 itu sama dengan 11. Hati-hati. Kalau 110 beda dengan 11,0 ya. Nah, itu perlu hati-hati dalam menghitung. Nah, kita lihat. Bisa dilihat ya. Kita ukur. Apakah panjangnya 11 cm? Betul? Ini jatuh di angka 11 ya. 0, 11 ya. Terus ini lihat apakah 11? 11 ya. Nah, ini kelompok ini betul sudah panjangnya? Betul ya. Nah, berarti kita tahu ternyata keliling lingkaran adalah 11 cm. Tadi kita sudah buktikan.
panjang kawat tadi ternyata 11. Berarti rumus ini sudah tepat, menghitungnya juga sudah tepat, hasilnya sama dengan aslinya. Jadi kita tahu keliling lingkaran itu tadi ya, panjang garis lengkung tadi yang membentuk lingkaran. Setelah dibuka, diukur ternyata sama 11. Tapi ini kelompok pertama hati-hati ya. Ini komanya mungkin lupa di sini. Ya. Jadi hampir tuh hati-hati. Nomornya juga bisa jadi. Nah kalau ini tuh sama saja dengan 11 cm. Baik, selanjutnya kelompok 2 putra. Silakan maju salah satu. Sama kayak tadi nanti. Ya. Dan yang terakhir dari kelompok putri yang juga berkuat. Tadi setelah kita berikan, coba sekarang perlengkapannya dirapikan lagi. Ini dikembalikan. Silakan diatur lagi tempat duduknya seperti ini. Tolong perhatikan. Jadi tadi sudah kita buktikan. Jadi yang dimaksud dengan keliling lingkaran berarti sebetulnya apa? Panjang garis yang membentuk lingkaran tadi. Ya, ibaratnya kalau kita misalnya punya kandang bentuknya lingkaran, ya pagernya itu, pager dari kandang itu, ya bentuk lingkaran tadi panjangnya berapa? Dan tadi sudah kita buktikan antara rumus dengan aslinya. Ternyata betul menggunakan rumus itu kita bisa buktikan untuk bisa menghitung keliling lingkaran. Ya, nah itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu hati-hati. Yang pertama tadi misalnya kelompok pertama yang perlu diperhatikan termasuk untuk semuanya adalah ketika menghitung harus hati-hati. Dulu sudah pernah kita pelajari cara menghitung bilangan pecahan. Hati-hati. Di sini tadi contohnya apa? Ketika kurang memberikan koma saja, hasilnya sudah jauh berbeda. Tentunya jadi 11 dengan 110 jauh sekali. Padahal hanya dengan koma saja. Makanya harus hati-hati dalam menghitung kemudian menuliskan hasil. Yang kedua, refleksinya adalah yang perlu kita perhatikan bersama ketika menghitung keliling lingkaran. Jangan lupa kita harus perhatikan rumus, kemudian unsur-unsur lingkaran. Ada jari-jari, ada diameter. Kadang kita terbalik. Yang seharusnya misalnya rumusnya pi kali diameter, nanti nulisnya atau kita menghitungnya menggunakan jari-jari. Kalaupun menggunakan jari-jari bisa, berarti nilainya berapa? Kalau menggunakan jari-jari, rumusnya berarti pi kali 2 kali r. Kenapa kali 2 kali r? Ya betul, karena kan pi kali diameter. Diameter itu nilainya 2 kali jari. Jadi harus hati-hati. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan praktek untuk menghitung keliling lingkaran. Jadi harapannya sudah paham ya. Sebenarnya kalau kita mau menghitung keliling lingkaran itu menghitung apa? Mana yang dimaksud keliling lingkaran? Ya, sehingga kita bisa menghitung dan secara teori menggunakan rumus juga kita bisa menghitung dan menghasilkan hitungan yang benar dan tepat. Nah, untuk hari ini kalau cukup pertemuan kita untuk pembelajaran hari ini, dan jangan lupa di rumah tetap belajar ya, untuk lebih memahami khususnya hari ini yang sudah kita pelajari bersama tentang keliling. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Selanjutnya ini pertemuan kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan untuk saya mengamati kegiatan pembelajaran di kelas tadi. Dan saya mencatat beberapa
catatan dari pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi. Namun sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya, kira-kira mungkin Bapak dapat memberikan refleksi terlebih dahulu dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi ini. Ya, jadi refleksi saya terkait dengan proses pembelajaran tadi mungkin berkaitan dengan keunggulan ataupun kelebihan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kalau menurut saya yang pertama penggunaan media alat yang sudah cukup efektif untuk membantu proses pembelajaran, karena anak juga membuat langsung kemudian mengukur sehingga anak-anak sudah bisa langsung mempraktekkan dan tujuan yang dicapai insya Allah sudah, yaitu bisa mengetahui bagaimana bagian keliling lingkaran, kemudian alat dan bahan juga mudah didapat, bisa ada di sekitar lingkungan anak-anak. Iya. Kalau untuk kekurangan, menurut saya tadi dari hasil proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya lihat ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kelompoknya. Kurang aktif. Mungkin karena sudah mengandalkan temannya yang sudah bisa seperti itu, sehingga dia kurang aktif dalam proses pembelajaran tadi. Atau mungkin juga anak yang sudah bisa, sudah merasa bisa, tidak membutuhkan temannya, sehingga ada anak yang di beberapa kelompok tadi yang mengerjakan sendiri, tidak melibatkan temannya, ada yang dia kurang aktif di kelompoknya seperti itu. Oh ya, berarti topik percakapan dan menjadi catatan di sini nantinya adalah pada kegiatan berkelompok tadi mengerjakan LKPD ya. Jadi pada pembagian kelompok tadi ditemukan bahwa siswa itu ada yang aktif dan ada yang dominan, maksudnya gitu ya. Saya pun mencatat dari catatan yang tadi dilakukan di kelas tadi, yaitu tentang aspek dan strategi pengembangan yang kemarin telah kita ketahui pada kegiatan pra-observasi, yaitu Pak Nurul ingin mengembangkan atau aspek yang dan strategi pengembangan yang ingin dicapai itu tentang pemahaman konsep keliling lingkaran dan siswa dapat menghitung keliling lingkaran. Kemudian strateginya menggunakan media atau alat peraga dan metodenya cooperative learning. Tadi dari catatan saya itu semua sudah tampak dilaksanakan sesuai dengan rencana ya. Namun yang menjadi catatan itu tadi juga pada kegiatan berkelompok tadi, siswa mengerjakan berkelompok. Tadi menurut Pak Nurul dari hasil refleksinya ditemukan yaitu pembagian siswa yang masih heterogen ya. Jadi ada siswa yang mendominasi dan ada siswa yang mengandalkan gitu. Nah itu catatan yang berhasil direfleksikan juga oleh Pak Nurul gitu. Catatan yang lain yaitu tentang ini PSE, pembelajaran sosial emosionalnya sudah tampak dan sudah diterapkan dengan baik, sehingga anak-anak juga terlihat sosial emosionalnya itu sudah mendingan dibanding di kelas yang lain itu, karena Pak Nurul sering menasehati, menyadarkan mereka bahwa dengan semangat melalui yel-yel sebelum pembelajaran dimulai, terus nasihat-nasihat yang lain diselingi dalam kegiatan pembelajaran tadi ya. Itu sudah tampak dan sudah diterapkan ya. Kemudian ini tadi berdasar hasil refleksi tadi, kekurangan yang tadi Pak Nurul sampaikan tentang pembagian kelompok, apakah ada rencana atau tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi telah dilakukan dalam pembelajaran
tersebut Pak? Yang berikutnya besok-besok tindak lanjutnya bagaimana? Iya, tentunya berdasarkan refleksi tadi, saya akan coba biar dari hasil refleksi yang dianggap kurang tadi, yaitu adanya anak-anak yang kurang aktif seperti itu, karena mungkin tadi ada anak yang dominan, masih sifatnya heterogen, ada yang katakanlah tinggi, rendah, dan sedang seperti itu, sehingga yang rendah mungkin pada akhirnya mengandalkan yang tinggi, sehingga mungkin ke depan kita akan coba kita buat kelompok yang homogen, artinya disesuaikan dengan tingkat kesiapan anak atau kemampuan anak dalam proses pembelajaran tadi berkaitan dengan materi yang akan diberikan, sehingga nanti bisa lebih di pendampingannya akan berbeda gitu, dengan antar kelompok satu dengan kelompok yang lain sesuai dengan kebutuhan anak-anak tadi, sehingga akan mudah dalam proses pendampingan seperti itu. Bagus itu. Jadi aktivitas pengembangan selanjutnya yaitu akan melakukan pembelajaran dengan pembagian kelompok, mencoba dari yang heterogen menjadi kelompok yang homogen. Homogen di sini tadi antara yang siswa yang kategori mampu atau bisa dikelompokkan sendiri begitu ya. Kemudian yang rendah juga sendiri begitu, dengan memperhatikan tadi bimbingannya. Bimbingan yang di siswa yang rendah mungkin akan lebih banyak. Ya begitu. Untuk tujuan yang hendak dicapai dari proses dari aktivitas pengembangan ini diharapkan bagaimana Pak? Diharapkan yang seperti apa tujuan yang ingin dicapai? Ya, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Harapannya anak-anak tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan ataupun yang ada dalam rencana pembelajaran itu sendiri. Ya. Terus ukuran keberhasilan bahwa dengan pengembangan yang tadi dengan kelompokan terus tercapai, ukuran keberhasilannya apa gitu? Ya, tentunya dari asesmen atau penilaian yang ada, diantaranya dari nilai pengetahuan anak, dari hasil proses pembelajaran tadi, kemudian diberikan tugas atau LKPD, dan hasil dari pengerjaan anak dilihat dengan kriteria penuntasan minimal tadi, misalnya dari KKM-nya berapa, apakah sudah memenuhi apa belum, dalam proses nanti hasil dari asesmen atau penilaian pengetahuan tadi. Nah, terus untuk ukuran keberhasilan berarti berasal dari asesmen ya, penilaian akhir. Kemudian pendukung untuk mencapai tersebut, apa pendukungnya yang diperlukan, sarana pendukung apa yang diperlukan untuk mencapai pengembangan yang direncanakan tadi. Iya, tentunya dari hasil refleksi tadi tentunya kita akan lebih cermat lagi ketika tadi proses dalam pembagian kelompok homogen, tentunya hasil pengamatan dari proses pembelajaran tadi, kemudian menentukan kelompok yang homogen, itu kan perlu lebih cermat lagi, sehingga ketika memang anak-anak yang kategori rendah atau sedang ataupun tinggi itu memang sesuai dengan aslinya, artinya memang sesuai dengan kemampuan berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan penilaian tadi. Ya, berarti sebelum melakukan itu harus diawali dengan asesmen diagnostik ya. Jadi untuk memetakan siswa yang belum bisa dan siswa yang sudah bisa, agar nanti pada waktu pembagian kelompoknya tadi homogen, yang belum bisa jadi satu, yang sudah bisa juga jadi satu, supaya tidak saling mengandalkan gitu ya. Kemudian untuk yang siswa yang belum bisa atau kurang, kemampuannya kurang, akan diberikan bimbingan lebih, pendampingan yang lebih gitu ya.
Iya, bagus sekali. Terus kira-kira waktu ya akan dilakukan kapan? Ya, untuk waktu tentunya ya ini secepatnya kita lakukan dalam proses pembelajaran selanjutnya gitu ya. Ya, Karena tidak terpaku pada satu pelajaran saja, tapi ini kan juga berguna untuk semua mata pelajaran yang atau semua poros pembelajaran yang ada. Ketika itu berhasil dan bisa diterapkan, kenapa tidak kita segera laksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, tidak hanya di matematika seperti itu. iya. Kemudian untuk ini komitmen untuk menjaga komitmen Pak Nurul dalam rangka melaksanakan tindak lanjut ya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tetapi menggunakan sistem apa ya, kalau saya mengatakan ini pembelajaran diferensiasi itu Pak namanya. Dengan pembelajaran diferensiasi itu kok yang membantu Pak Nurul untuk menjaga komitmen itu tetap terlaksana dengan baik. Itu siapa yang akan membantu mengingatkan atau membantu mengarahkan atau membantu intinya menjaga komitmen itu agar terlaksana gitu. Ya, tentunya ada teman sejawat, kemudian kepala sekolah yang mungkin dalam proses observasi itu juga nanti akan membantu saya dalam tetap komitmen dengan rencana-rencana yang akan saya coba laksanakan. Begitu. Iya, terima kasih ya. Mungkin untuk ke depan setelah melaksanakan ini bisa dilaksanakan di kelas Pak Nurul, bisa kabar-kabar lagi agar saya bisa melihat progres ya, melihat progres perkembangan pembelajaran ini dengan berkelompok dengan siswa yang dikelompokkan secara kesiapan menurut kesiapan belajarnya, yang kurang-kurang, yang sedang-sedang, yang itu progresnya bagaimana untuk memantau hal tersebut. Nah, bisa dikabari lah gitu Bisa ya. insya Allah. Iya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan supervisi akademik teman sejawat ya. Dari mulai pra observasi, pelaksanaan dan pasca observasi ini. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam rangka membantu siswa kita mencapai cita-cita yang diinginkan ke depan, menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter tentunya, sehingga pendidikan nasional bisa semua tercapai, karena sesungguhnya titik utama kita itu pembelajaran akan berhasil di sekolah-sekolah atau di kelas-kelas gitu ya. Terima kasih sekali, mohon maaf bila banyak kekurangan dan saya pribadi hanya bisa mengucapkan terima kasih Sama-sama. dan mohon maaf sekali lagi. Dari Sama-sama. saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.